Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan pada Minggu Kantate hari ini. Inilah firman Tuhan yang tertulis di Keluaran 15 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Saya akan baca bagi kita. Demikian bunyinya. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itu namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut berat. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi cerahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatanmu yang masuk. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil kegentaran menghadapi penduduk tanah Filistin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak lewat firman Tuhan, lewat nama minggu kita Kantate, yaitu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan ini boleh dilakukan bukan karena kepandaian kita menciptakan syair lagu, bukan karena kehebatan kita membuat not-not melodi lagu, tetapi orang yang mampu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami pengenalan yang baik akan Allah yang turut bekerja di dalam hidupnya. Oleh karenanya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita baca tadi firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-15 ini merupakan nyanyian Musa dan Israel atas pertolongan Tuhan, atas kebebasan mereka dari Firaun, dari ular-ular, dari laut Tiberau. Tetapi yang menarik, saudara, ini bukan nyanyian biasa seperti dalam ibadah-ibadah kita. Ini merupakan pujian yang sangat luar biasa.
karena di dalamnya ada syukur ganda yang disampaikan. Syukur gandanya mana? Bukan hanya kebebasan dari penindasan Firaun, bukan hanya pembebasan dari kematian anak sulung, dari tulah pertama hingga ke tulah yang ke-10 itu, tetapi satu yang lebih luar biasanya, Tuhan melewatkan mereka dari maut. Tuhan melewatkan mereka dari tenggelam di laut Ibrani. Inilah syukurnya, inilah nyanyian yang disampaikan. Oleh karenanya dalam Alkitab kita, ini merupakan nyanyian pertama yang dituliskan di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini diajak untuk bernyanyi. Oleh karenanya, mengapa kita harus bernyanyi? Apakah ingin menunjukkan suara-suara merdu kita? Mengapa kita harus bernyanyi? Apakah kita hanya untuk mengisi hobi-hobi kita? Mengapa harus bernyanyi? Firman Tuhan katakan, kita bernyanyi karena kita menganggap sebagai orang percaya, nyanyian itu adalah nafas bagi kita. Nyanyian itu adalah alat komunikasi kita, bukan hanya sebagai pengisi waktu di dalam ibadah. Begitu banyak nyanyian di dalam ibadah kita, 7 bahkan lebih. Kita bernyanyi setiap ibadah ini. Tujuannya satu, karena kita ingin memuliakan Allah yang agung itu. Nyanyian di dalam ibadah minggu kita secara khusus HKBP bukan diperuntukkan atas diri Sang Pencipta, bukan diperuntukkan atas pengalaman-pengalaman hidup orang beriman, tetapi nyanyian di dalam gereja kita, di dalam ibadah kita, subjek utamanya adalah Allah, Tuhan itu sendiri. Oleh karenanya ketika kita baca tadi pada firman Tuhan di ayat yang pertama dan kedua itu dikatakan, baiklah aku bernyanyi bagi Tuhan, bukan bagi Musa, bukan bagi Israel. Tuhan itu kekuatanku, Dia maksudku, Dia telah menjadi keselamatanku. Ini menarik nih Bapak Saudara. Musa dan Israel tidak menyanyikan kehebatan bagaimana Allah memberikan kekuatan, kuasa melalui tongkatnya dapat membelah laut di Merah. Tuhan, Musa dan Israel tidak menceritakan bagaimana kesanggupan, kelihayan, kecepatan mereka untuk berjalan melewati laut di Merah. Tetapi mereka menyanyikan bahwa Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelamatkan. Bukan dikatakan Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan yang menganugerahkan pertolongan, atau Tuhan yang memberi keselamatan, bukan. Tetapi Tuhan adalah keselamatan. Berbeda. Itu sesuatu yang berbeda. Oleh karenanya di dalam gereja kita, setiap nyanyian itu memiliki makna teologinya masing-masing. Syair-syair yang diucapkan itu bersabda untuk kita kumandangkan. Contohnya, Amang dan Ina, saudara yang terkasih, lagu Hai Dunia Gembira, kalau bahasa Batak nahre Lasmaroham Tuhatalo, itu kan nadanya, notnya dari apa? Do tertinggi kan? Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Dari Allah yang mulia, Dia mengambil wajah Allah yang lahir dalam Yesus Kristus. Dia turun ke bumi dan bahkan Dia rela mati, bahkan mati di sana. Tetapi bukan hanya berdiam di doa yang terendah tadi, tetapi dari kematiannya disalib, notnya lagi sol, la, si, do. Dia mengambil wajah kemuliaan Allah. Dia menjadi Tuhan karena Dia bangkit mengalahkan kematian. Ini satu contoh bahwa lagu kita
bukan hanya untuk enak didengar, bukan hanya menuju kepada bagaimana pengalaman-pengalaman rohani, tetapi lagu kita, nyanyian kita, secara khusus di tengah-tengah gereja kita memiliki teologi dan syairnya bersabda untuk dikembangkan. Oleh karenanya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah ajakan bagi kita bahwa kita ingin bernyanyi bagi Tuhan, tetapi nyanyian kita adalah nyanyian yang baru, bukan untuk menciptakan lagu yang baru, tetapi hati kita yang perlu untuk diperbaharui, melihat nyanyian kehidupan kita jangan hidup dan tinggal di dalam lagu-lagu lama. Karena banyak orang hanya tinggal dan diam di lagu-lagu lamanya. Karena banyak orang juga hanya mau bernyanyi dan nyanyiannya diri-diri semua. Contohnya Bang Denang. Dalam pengalaman ketika saya bertanya kepada seorang ibu-ibu, inang sukun ala bulan pergumulan lah, apa keadaan sudah gimana inang keadaannya? Roh sama roh di bulan Januari dia lusi bersemudi mama di hidup di mana? Sampai ditanya lagi di bulan Februari, udah gimana ya? Masih bergumul? Itu lama dalam hasil 1 Desember sesuatu terus. Ketika ditanya, wah keadaan dinan dia lusi nikmati nama ini. Artinya tinggal di dalam lagu-lagu lama, tidak pernah mau keluar untuk bernyanyi, membuka hati kepada sesuatu yang baru. Dan ini juga yang mau saya katakan kepada saudara-saudari pemuda. Ketika kita tinggal diam hanya di dalam kepahitan, contohnya, kalau ada pacarmu, kau ditinggalkan, cepat-cepatlah berdoa. Katakan, thanks God, itu bukan yang terbaik bagiku. Karena apa? Karena sesuatu yang kau perjuangkan, kalau kau sudah berani mengatakan tidak, berarti di situ tangan sudah terbuka lebar untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Amin. Lucunya terlalu dekat ama menurut ini nama Tuhan. Kamu betul mengira ini. Cukup aja karena bosan ini. Ayolah mau tolong mengaminkan untuk karena bosan tuh lain. Artinya ibu bapak saudara, ketika kita mau melihat lagu yang baru yang ingin kita nyanyikan, berarti kita harus bertransformasi, harus melangkah maju lagi. Jangan mau mati dan tinggal hidup di dalam lagu-lagu lama yang isinya kepahitan, yang isinya kekecewaan, yang isinya kemarahan, yang membuatmu berkabung, yang membuatmu berduka. Tetapi marilah, bergeraklah, sampaikanlah nyanyian baru, karena nyanyian baru yang akan kau sampaikan itu Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik bagimu. Tinggallah lagu-lagu yang lama. Jangan berfokus kepada apa kata orang dalam hidupmu. Kalau ada orang yang mau menjatuhkanmu, yang pasti karena tahu posisinya sudah di atas. Nggak mungkin orang yang jatuh di bawah. Pasti orang yang jatuh itu di atas. Kalau ada orang yang mau menjelek-jelekkanmu, di akhir jelek apa? Cantik, bagus. Pasti kamu hidupnya cantik dan baik. Jangan berfokus kepada apa kata orang untuk hidup, tetapi fokuskanlah nyanyian baru yang ingin kau sampaikan itu hanya kepada satu subjek utamanya, yaitu kepada Tuhan, bukan kepada kawan. Fokusnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada lawan. Fokusnya hanya kepada Tuhan, bukan pada keadaan. Oleh karenanya, saudara yang terkasih, menjadi subjek utama dan setiap nyanyian kita, nyanyian baru yang kita sampaikan adalah hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadi subjek utama kita, yang kita puji dan sembah itu adalah Tuhan yang bekerja. Dia bukan Tuhan yang diam. Di ayat 3 jelas dikatakan
Tuhan itu pahlawan perang. Dia tidak hanya diam, tetapi dia bekerja. Ibaratkan matahari, di hadapan matahari setiap batu, setiap es yang menjadi batu akan meleleh. Tuhan itu menjadi keselamatan, menjadi tameng kita. Dia tidak hanya tinggal diam, ibaratkan seorang prajurit, dia menjadi perisai kita. Oleh karenanya, jangan pernah ragu untuk menyanyikan baru kepada Tuhan yang menjadi subjek utamanya. Karena Allah yang kita sembahi, Tuhan yang kita sembahi adalah Tuhan dan Allah yang bekerja. Bapak Ibu Saudara, yang selanjutnya dari firman Tuhan hari ini, kita mau melihat bahwa sesungguhnya kehidupan kita harus selalu maju, harus selalu berubah. Jangan tinggal dan diam hanya di lagu-lagu lama, hanya di kehidupan lama, hanya dirasa kekhawatiran, kecemasan, dan kesakitanmu. Tetapi bergeraklah, karena Tuhan akan melewatkanmu melampaui segalanya. Seperti yang dikatakan di ayat yang keempat, kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Artinya apa? Firaun menjadi simbol akan kesakitan, kepahitan hidup orang-orang Israel. Tetapi Tuhan menenggelamkan mereka. Kalau ada Amang dan Ina yang sudah menikah, mantan pacar, mantan kekasih, jangan pernah lagi memikirkannya. Mengingat boleh, tetapi memikirkannya jangan ya. Nang pola pikirin ngamangan wani, marang nang mulung, marang nang buha, nang pola molo diingat boy. Tetapi memikirkannya jangan, karena mereka sudah ditenggelamkan ke yang paling dalam masa lalu kita itu, karena kita telah dilewatkan oleh Allah ke dalam suatu kehidupan yang baru yang Allah sediakan. Meskipun saudara-saudara yang terkasih, di dalam keadaan hidup kita saat ini banyak pergumulan kita, banyak kecemasan kita, banyak ketakutan kita akan musuh-musuh kita, akan kekhawatiran masa depan kita, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-9 itu. Sama-sama kita baca, mari buka Alkitab kita di ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-9, kata musuh 2, 3 ya. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, dan kejaran nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhanus pedangku, tanganku akan menyelamatkannya. Kata musuh berarti inilah pergumulan kita. Inilah yang membebani kita. Meskipun ingin mengejar kita, meskipun ingin menjarah kita, meskipun ingin membunuh kita, tetapi ingat, Allah dengan setia akan menolongmu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagimu. Amin. Amin. Inilah yang disampaikan di dalam nyanyian ini di ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca ayat yang ke-13, 2, 3 ya. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Dengan kasih setia Tuhan, inilah harapan kita, inilah iman kita, bahwa setiap nyanyian yang kita sampaikan itu bukan hanya tinggal di dalam pengalaman dan masa lalu, tetapi nyanyian baru yang akan kita sampaikan itu hadir juga hari ini dan masa yang akan datang. Inilah janji keselamatan. Oleh karenanya, Ibu Bapak Saudara, di minggu KKD ini minggu keempat setelah Paskah, artinya 1 minggu lagi, tetap juga minggu Paskah di minggu Rogan.
kita mau melihat bahwa hal yang luar biasa, nyanyian baru yang kita sampaikan, karena Allah melalui Yesus Kristus, Dia telah melewatkan kita dari maut, dari kematian, menuju kepada satu kehidupan di dalam kebangkitan Yesus. Inilah yang dikatakan, aku mau bernyanyi bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, mazmurkanlah namanya di dalam setiap kehidupanmu, setiap hatimu yang sudah engkau perbaharui, menapaki langkah untuk berkat-berkat yang baru yang akan Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih firman yang telah berkumandang di tengah-tengah ibadah kami, seperti bangsa Israel yang telah Engkau lewatkan dari maut, dari penindasan, dari ketakutan mereka, menuju kepada suatu kemenangan, suatu kehidupan. Demikian juga hidup kami, ya Tuhan. Engkau akan selalu memelihara, melawat kami, mengangkat kami dari kesesakan, kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran kami, menuju suatu kemenangan, kegembiraan, dan sukacita yang telah Engkau sediakan. Biarlah kehidupan kami hanya bernyanyi, bermasmur di dalam nama Tuhan. Allah Tuhan kami yang hidup, kami berdoa pada hari bersama-sama dengan saudara-saudara kami, memohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan kami, menyertai setiap langkah hidup kami, setiap aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami, menguatkan kami ketika kami mengalami banyak persoalan. Tuhan berikan bagi kami kesehatan yang baru. Tuhan berikan bagi kami kekuatan yang baru, supaya kami semakin merasakan bahwa Tuhan senantiasa bekerja membaharui kehidupan kami. Saudara-saudari kami ya Tuhan, yang sedang melakukan pendidikan mereka, studi mereka dalam perkuliahan, tambahkan roh hikmat pengetahuan bagi mereka. Ketika mereka memiliki banyak beban karena tugas pembelajaran mereka, Tuhan ajar mereka memiliki roh penuh, supaya setiap pergumulan, tugas-tugas yang mereka emban dapat diselesaikan dengan baik. Berkati juga ya Tuhan saudara-saudari kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan yang menunjukkan pekerjaan yang terbaik sesuai kemampuan mereka, supaya sukacita mereka juga semakin bertambah di dalam hidupnya. Yang mencari jodoh, biarlah kiranya Tuhan yang menunjukkan jodoh yang sepadan, yang takut akan Tuhan, supaya mereka semakin merasakan bahwa Tuhan juga benar bekerja dalam hidup mereka. Allah Tuhan kami yang hidup, kami doakan juga setiap orang tua kami yang mengasihi kami, biarlah kiranya mereka tetap Tuhan berkati di dalam hidupnya. Tambahkan panjang umur bagi mereka, tambahkan kesehatan, roh hikmat, dimanapun mereka berada saat ini. Karena Tuhan yang melindungi setiap kehidupannya. Dan juga ya Allah, untuk setiap hati kami yang lemah, kiranya Tuhan yang menguatkan. Allah Bapa Surgawi, inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan yang mendidik setiap hati kami atas pengharapan dan kerinduan yang kami sampaikan di dalam doa-doa pribadi kami. Kami mohon Tuhan senantiasa menolong. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.